Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widasari dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi belajar matematika siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih. Sebelumnya, ada sedikit perubahan pada latar belakang. Sebelum direvisi, saya tidak menampilkan gap dan novelty. Setelah direvisi, saya menampilkan gap dan novelty. Selanjutnya pada bagian sampel, yaitu saya sebelumnya menggunakan purposive sampling. Setelah direvisi, saya menggunakan total sampling. Selanjutnya itu latar belakang pentingnya variabel, yaitu kemampuan kolaborasi belajar merupakan keterampilan abad 21 yang sangat penting. Masalah yaitu kemampuan kolaborasi belajar siswa masih sangat rendah dan cenderung tidak aktif. Penyebabnya guru masih menerapkan model pembelajaran ceramah dan kurangnya pengetahuan guru tentang strategi kolaboratif. Akibatnya siswa tidak mampu bekerja sama secara efektif. Solusi yang ditawarkan yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group. Gapnya, banyaknya penelitian sebelumnya fokus pada hasil belajar saja. Sedangkan novelty-nya yaitu dapat menjelaskan GI dapat meningkatkan komunikasi dan berpikir mandiri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu proses pembelajaran itu didominasi oleh guru yang menyebabkan siswa kurang terlibat. Yang kedua, matematika dianggap sulit dan tidak menarik sehingga siswa kurang bertanggung jawab dalam kerja kelompok. Yang selanjutnya itu partisipasi siswa rendah dalam diskusi kelompok. Yang keempat itu siswa kurang aktif. Yang kelima, tujuan pembelajaran tidak tercapai karena kurangnya minat dan tanggung jawab siswa dalam kelompok. Selanjutnya itu batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan rendahnya kemampuan kolaborasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih pada materi matematika yang menjadi fokus adalah bangun ruang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh positif model pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi belajar siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh positif model pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi belajar siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kemampuan kolaborasi belajar siswa dalam matematika dengan model pembelajaran GI. 2. Bagi siswa, membantu meningkatkan kemampuan kolaborasi belajar siswa. Bagi guru, itu masukan untuk perbaikan pembelajaran kolaboratif. Bagi sekolah, sebagai informasi untuk memperbaiki kemampuan kolaborasi belajar siswa. Selanjutnya itu kajian pustaka, pengertian belajar, pentingnya pembelajaran matematika, pengertian model pembelajaran kooperatif, pengertian model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, langkah-langkah implementasi model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, kekurangan model pembelajaran GI, serta pengertian keterampilan kolaborasi. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian pada peneliti ini adalah pre-eksperimen, yaitu yang menguji satu atau beberapa kelompok dengan menerapkan faktor penyebab akibat tanpa menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan hasil. Desain yang digunakan di sini adalah dengan bentuk one-set case study. Populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh siswa SDIT Al-Fatih, totalnya 142 siswa dari kelas 1 sampai 6. Sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Sampel penelitian ini diambil siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih sebanyak 21 orang berdasarkan rendahnya kemampuan kolaborasi belajar matematika. Variabel penelitian. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Variabel terikatnya yaitu kemampuan kolaborasi belajar matematika siswa. Selanjutnya itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, kuesioner atau angket. Angket dibagikan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah penerapan model group investigation. Instrumen penelitiannya, pada penelitian ini peneliti menggunakan angket dan angket yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pertama analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial,
dan uji hipotesis. Selanjutnya, prosedur penelitian ada 3 tahap utama. Pertama, tahap persiapan, mengurus izin penelitian, surat izin penelitian ke SDIT Al-Fatih, menyusun RPP dan instrumen penelitian, menentukan jadwal pelaksanaan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, melaksanakan pembelajaran matematika menggunakan model GI di kelas 5, dan memberikan angket awal pretest dan angket akhir atau post-test. Selanjutnya, tahap analisis data. Menganalisis hasil angket menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, melakukan uji hipotesis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Sudah. Kedua, masalah penelitiannya apa? Itu masalahnya yaitu rendahnya kemampuan kolaborasi belajar siswa kelas 5 SDIT Al-Fatih dalam pembelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang. Selanjutnya, instrumen yang digunakan yaitu angket tertutup skala Likert sebanyak 20 item. Cara menggunakan instrumen itu diberikan 2 kali, sebelum dan sesudah perlakuan penerapan model GI. Kedua, siswa memilih jawaban dari skala sangat setuju, 4, sangat tidak setuju, itu 1. Cara mengolah datanya menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan hasil angket dan menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh model GI terhadap kemampuan kolaborasi. Selanjutnya, penyebab masalahnya yaitu dari guru yang mana masih memakai metode ceramah, kurangnya pelatihan strategi pembelajaran kolaboratif, dan dari siswa tidak terbiasa kerja kelompok, kurangnya menghargai pendapat teman. Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Alasannya karena GI ini melatih siswa untuk menyelidiki, bekerja sama, menyusun laporan bersama, dan mempresentasikan hasil. Proses ini menumbuhkan kemampuan kolaboratif. Dukungan teorinya yaitu Marlisa dan Jailani 2023, GI itu meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Suci Lestari 2021, GI menumbuhkan tanggung jawab kelompok. Kurniawan 2023, GI menumbuhkan interaksi, rasa kepemilikan, dan rasa tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya itu urgensi penelitian. Kemampuan kolaborasi adalah keterampilan abad 21 yang wajib dimiliki siswa, terutama untuk menghadapi tantangan masa depan dan mendukung implementasi kurikulum merdeka. Dukungan teorinya yaitu Nurhayati 2019, kolaborasi penting dalam pembelajaran abad 21, serta Robia dan Fuadi 2020, keterampilan abad 21 harus dilatih sejak dini. Pertanyaan selanjutnya yaitu gap-nya apa dan novelty-nya apa. Penelitian terdahulunya itu banyaknya penelitian yang membahas tentang GI untuk hasil belajar atau komunikasi matematis, bukan fokus pada kolaborasi belajar matematikanya. Gap-nya yaitu belum banyak peneliti yang mengkaji kemampuan kolaborasi belajar siswa kelas 5 dalam matematika dengan model GI ini. Novelty-nya itu fokus pada kemampuan kolaborasi belajar, bukan hasil belajar, dan digunakan dalam konteks matematika bangun ruang kelas 5, serta menggabungkan pendekatan Islami atau ta'awun dalam pembelajaran kolaboratif. Pertanyaan selanjutnya itu kenapa komponen bab 2 seperti itu? Apa kaitannya dengan variabel di judul? Komponen bab 2 memuat teori tentang kolaborasi belajar, karena itu variabel Y. Model GI karena itu variabel X. Pembelajaran matematika karena itu konteks atau subjek tempat penerapan. Semua teori didukung analisis hubungan antar model GI dan kemampuan kolaborasi. Pertanyaan terakhir, apa saja dukungan teori di bab 2 dalam menyusun instrumen penelitian? Yaitu kolaborasi sebagai soft skill penting pada abad 21 ini, yaitu pada penelitian Nurhayati 2019, indikator kolaborasi itu tanggung jawab, partisipasi, komunikasi, kerjasama. Marlisa dan Jailani 2023, unsur-unsur pembelajaran kooperatif yaitu ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi, yaitu Pati 2024. Teori-teori tersebut menjadi dasar untuk menyusun pernyataan-pernyataan dalam angket yang mengukur kemampuan kolaborasi belajar siswa.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pista Harli. Kenapa saudari memilih desain penelitian one set case study? Apa alasan saudari tidak pakai kelompok pembanding? Jika saudari hanya mengasih perlakuan satu kali dan langsung tes hasilnya, bagaimana cara saudari tahu hasilnya itu benar-benar karena model pembelajaran, bukan karena faktor lainnya? Jawabannya itu, saya memilih desain one set case study ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh langsung model pembelajaran GI terhadap kemampuan kolaborasi siswa setelah perlakuan diberikan. Saya tidak menggunakan kelompok pembanding karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan izin dari sekolah. Penelitian ini lebih bersifat praktis dan eksploratif. Jadi saya ingin melihat apakah setelah diberikan model tersebut ada perubahan positif pada siswa. Memang tanpa kelompok pembanding ada kelemahan seperti tidak memastikan 100% bahwa hasil hanya karena model pembelajaran, tapi saya mencoba meminimalisir faktor lainnya dengan mengamati kondisi awal siswa, memberikan perlakuan yang sama ke seluruh kelas, mengukur hasil dengan angket yang valid dan sesuai indikator kolaborasi. Jadi meskipun tidak sempurna, desain ini tetap bisa memberikan gambaran awal tentang efektivitas model pembelajaran tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah Auliarani. Apa alasan utama Anda memilih model pembelajaran GI ini dibandingkan tipe kooperatif lainnya seperti Jigsaw ataupun START? Dalam konteks pembelajaran matematika, sejauh mana model ini dianggap lebih efektif dalam membangun kemampuan kolaborasi siswa? Baik, jawabannya yaitu saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini karena model ini memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa untuk memilih topik, berdiskusi, mencari informasi, dan menyajikan hasil kerja kelompok secara mandiri. Dibandingkan dengan model lainnya seperti Jigsaw atau START, model GI ini lebih menekankan pada penyelidikan bersama, bukan saling berbagi materi, memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk berpikir kritis, aktif bertanya, dan mengambil keputusan bersama, serta mendorong siswa untuk benar-benar aktif terlibat dalam proses kolaborasi sejak awal hingga akhir. Dalam pembelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang, model ini efektif karena siswa bisa menjalankan konsep secara visual dan diskusi kelompok, saling melengkapi pemahaman satu sama lain, belajar menyelesaikan masalah bersama, dan bertanggung jawab atas hasil kelompok. Jadi, group investigation ini tidak hanya melatih kerjasama, tetapi juga mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi, yang semuanya penting dalam membangun kemampuan kolaborasi siswa secara menyeluruh. Sekian penampilan hasil proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.